Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Irwan Firdian dan teman saya Muhammad Aziz Pratama. Kami dari F4D11 akan menjelaskan tentang studi algoritma scheduling. Pertama-tama kita beritahu dulu apa itu scheduling. Jadi scheduling merupakan algoritma untuk menentukan hal mana yang lebih diprioritaskan berdasarkan tenggat waktu yang ada, lalu menentukannya berdasarkan profit terbesar. Dengan metode greedy, maka kita mengambil pilihan yang terbaik, lalu diambil solusi optimum lokal dengan harapan sedangkan sisanya menuju ke arah solusi optimum global. Ini adalah shadow code dari algoritma greedy scheduling, yang mana job ini memiliki nomor, deadline, dan profit. Dan algoritma di samping akan menghasilkan komponen yang sama layak di profit besar. Di sini shadow code-nya I-nya itu integer, J himpunan job solusi adalah himpunan job yang akan memiliki profit terbesar. Jadi solusi dari scheduling ini. Terus pertama algoritmanya J-nya masih 0 karena dia yang menyimpan untuk himpunan job profit terbesar. Kemudian while C tidak sama dengan himpunan kosong, jadi C-nya ini adalah berisi job-job yang ada yang memiliki nomor, deadline, dan profit. Kemudian di sini I-nya diisan dengan job yang memiliki PI terbesar, jadi PI ini adalah maksudnya profit terbesar. Lalu himpunan job tadi diassign karena I-nya tadi udah diassign himpunan terbesar, jadi himpunan profit terbesar. Jadi profit terbesar itu hilangin dari C. Lalu kemudian dia masuk ke kondisi if. Jika profit terbesarnya itu layak, maka profit terbesar itu disimpan ke dalam himpunan job solusi yaitu J. Kemudian and if, lalu proses itu berulang terus sampai himpunan job C kosong. Kemudian di akhir program di return J untuk menghasilkan himpun solusi dari himpunan job greedy scheduling ini dengan profit terbesar. Lalu kita masuk ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya Aziz Pratama. Nah, pada contoh soal kali ini kami akan memberikan soal seperti yang ini, yaitu diberikan sebanyak n job yang akan diproses oleh mesin yang memiliki deadline dan profit masing-masing. Nah, tapi sebelum jelas kita kasih tahu dulu kalau deadline di sini maksudnya misalnya nih deadline-nya 1, maka hanya dapat dikerjakan di waktu ke-1. Nah, jika deadline 2, maka dapat dikerjakan di waktu ke-1 atau 2. Nah, kali ini kita akan menentukan dulu variabel-variabelnya. Dengan I, yaitu job yang diambil, C, himpunan job yang sudah diurutkan berdasarkan dengan profit, J, yaitu solusi urutan job nanti yang akan menjadi optimal, F, dari total profit, lalu keterangan. Nah, langkah pertama, kita akan mengambil job yang profitnya paling tinggi. Karena tadi sudah diurutkan dengan profit yang dari paling besar ke paling kecil. Diambil yang job kedua. Nah, lalu di C, di variabel C, kita hapus job kedua. Nah, lalu masuk ke J, yaitu solusi urutan job, himpunan dari urutan job, masukkan 2, lalu profitnya 40. Nah, karena ini layak, maka profitnya juga masuk. Nah, lanjut lagi ke iterasi selanjutnya. Mengambil job yang ke-1. Nah, di C, dihapus dulu yang ke-1. Nah,
Kenapa tidak layak? Karena sudah dijelaskan sebelumnya kalau deadline ke-1 itu hanya dapat dikerjakan ke waktu yang satu. Sedangkan deadline yang kedua bisa dikerjakan di waktu yang ke-1 atau yang kedua. Nah, karena tadi sudah mengambil yang job kedua yang profitnya lebih besar dari job ke-1, maka 2 dan 1 itu tidak layak, sehingga di J itu hanya 2 dan profitnya tidak ada, karena tidak layak. Nah, kali ini diambil job yang ketiga, kita hapus di variable C-nya dulu. Nah, karena dia layak, maka dimasukkan ke J. Nah, kenapa? Karena deadline-nya berbeda. Yang pertama tadi deadline-nya 1, nah yang sekarang deadline-nya 2. Makanya bisa dilakukan. Sehingga masuk ke profitnya. Total profitnya 40 ditambah 25. Jadi totalnya 65. Lalu selanjutnya, karena iterasi ini sampai di dalam himpunan job variabel C ini habis, nah berarti tinggal 1. Nah, kita ambil yang keempat. Nah, terus karena tidak layak, nah kenapa tidak layak lagi? Karena ada di deadline tadi. Waktu ke-1 dan waktu kedua sudah diambil, maka karena profitnya lebih kecil dari job yang ketiga, maka dia tidak layak. Nah, jadi ini adalah langkah terakhir karena himpunan jobnya sendiri sudah habis, karena C-nya sudah tidak memiliki data lagi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kita mendapatkan urutan job yaitu 2 dan 3 yang layak dan paling optimal karena menghasilkan profit yang paling besar. Nah, selanjutnya time complexity. Nah, karena time complexity ini ada 2 kali pengecekan, yaitu pada saat looping mengecek while, nah, dan mengecek perbandingan tadi apakah layak dan tidak layak, sehingga n ini jadi n kuadrat. Nah, kalau dibandingkan dengan yang brute force, yang greedy ini waktunya lebih cepat, karena kalau di brute force karena kalau di brute force kita harus mengeceknya satu-satu. Jadi nanti dari yang job ke-1 itu dicek ke job kedua, job ketiga, job keempat. Dari yang job kedua dicek dengan job 1, job ketiga, job keempat. Nah, dan seterusnya. Maka dari itu kompleksitasnya adalah N tanda seru. Nah, baiklah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.